Jadi ini menunjukkan bahwa dari hasil survei bahwa para petinggi perusahaan itu masih melihat itu ganjalan dalam melakukan ekspansi usaha, yaitu ketiga item ini. Pertama daya beli, ya kita tahu ya. Daya beli masyarakat ini kan memang sudah berlangsung dari awal tahun ini kan kayaknya tuh begitu-begitu aja. Maksudnya ya udah stagnan loh. Tren perlambatan. Dari beberapa survei yang terkumpul di awal itu cenderung memang sangat pesimistis hasilnya. Angka-angka indikator-indikator yang dikasih CEO di periode-periode itu rata-rata sebagian besar itu ada di bawah 3. Kalau lihat dari indikator ekspansi usaha kan sebenarnya kan masih optimistis. Cuman itu menurun kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kuartal sebelumnya itu lebih dari 3,3. Nah, ini sudah 3,28. Jadi emang terjadi penurunan rasa optimistisnya gitu ya. Lebih rendah optimismenya ya. Lebih rendah yang untuk indikator ekspansi usaha. Oke. Karena harus tumbuh ya. Nah, bagaimanapun perusahaan itu harus tumbuh. Jadi mereka optimistis akan terus melakukan ekspansi. Mereka berpikir bagaimana caranya bisa ekspansi. Kayak gitu. Nah, kalau ngelihat dari jawabannya sih seperti itu. Kalau dari ekspansi bukan karena adanya kemudahan. Bukan karena itu kan. Tapi mereka harus mengejar laba, harus tumbuh. Ya, itu maksudnya. Mereka lebih kayak gitu. Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dalam podcast Kontan Insight bersama saya Hafid Febri, didampingi sahabat saya Aziz Husaini. Apa kabar Mas Aziz? Baik Mas Hafid, baik sekali. Podcast Kontan Insight, tempat kita membahas isu-isu ekonomi, bisnis dan investasi secara mendalam dan relevan. Kali ini kita akan membahas hasil survei Indonesia CEO Confidence Index. Setelah berbulan-bulan dibayangi ketidakpastian global, mulai dari geopolitik, tekanan dunia, belakangan angin optimisme mulai berhembus di kalangan pelaku dunia usaha Indonesia. Hasil survei Indonesia CEO Confidence Index atau ICCI kuartal 3 2026 menunjukkan indeks keyakinan CEO kembali masuk ke zona optimis di level 3,04. Namun walaupun mulai muncul nada optimisme di situ, kalangan para CEO belum berani untuk menginjak pedal gas melakukan ekspansi bisnis di kuartal 3 ini. Mengapa? Nah, ini yang akan kita bahas lebih jauh. Apakah ancaman terhadap dunia usaha memang sudah berlalu, atau justru ada persoalan mendasar yang membuat mereka masih wait and see, mulai dari persoalan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga belanja pemerintah yang mungkin masih menjadi batu sandungan. Lalu apa yang sebenarnya ditunggu para pelaku usaha untuk kembali melakukan investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru? Nah, untuk membahas persoalan ini kita telah mengundang rekan dari redaksi harian Kontan yang terlibat dalam survei tersebut, yaitu Mas Haris Hadinata. Apa kabar Mas Haris? Super. Pak Markus Martomjon, apa kabar Pak Markus? Baik Mas Hamid. Oke. Mas Aziz. Kedua rekan ini akan membantu kita untuk menjelaskan lebih jauh hasil survei dan membahas prospek ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Pak Markus, sebelum kita masuk kepada hasil survei yang menunjukkan ada nada optimisme, hasil survei Indonesia CEO Confidence Index di level 3,04 ya, artinya sudah masuk zona optimis. Karena kalau sudah ketemu di angka 3, itu artinya sudah zona optimis ya. Setelah berbulan-bulan dibayangi pesimisme ya di tengah ketidakpastian global. Mungkin sebelum kita masuk kepada hasil survei tersebut, Pak Markus bisa menjelaskan mungkin kepada kita semua seperti apa metode survei ini, kemudian metodologinya, respondennya dari perusahaan mana saja. Ya, oke. Terima kasih Mas Hafiz. Emang ini adalah, kalau disingkat adalah ICCI ya, Indonesian Confidence CEO Index. Ini memang sudah menjadi kayak semacam survei rutin
dari Kontan yang sudah berlangsung lama. Oke. Jadi survei ini disurvei per kuartalnya, per Oke. 3 bulan. Hmm. Nah, siapa sih sumbernya? Jelas, namanya juga ICCI. Di sumbernya adalah para CEO perusahaan-perusahaan. Jadi petinggi-petinggi perusahaan yang tentu yang mempunyai peran dalam menjalankan usaha mereka masing-masing. Oke. Survei ini dilakukan oleh CEO, minimal jumlahnya adalah 30 para CEO. Itu minimal. Oke. Karena kita untuk semakin banyak CEO itu hasilnya mungkin akan sebagai akurat gitu ya. Nah, siapa sih CEO ini? Maksudnya dari perusahaan-perusahaan mana? Perusahaannya itu adalah kebanyakan adalah para emiten-emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan terbuka ya? Terbuka. Ya, sudah listing, oke. Listing. Ada juga sih beberapa sumber yang dari yang non TBK. Cuma perusahaan-perusahaan itu kita pilih yang mewakili dari berbagai macam bidang sektor usaha, dan perusahaan tersebut sudah pasti kredibel ya, dalam arti mungkin levelnya mungkin Jadi lintas sektor ya? lintas sektor. Sektor apa aja tuh? Lintas sektor itu bisa dari ada manufaktur, ada dari energi, ada dari jasa, ada dari juga perbankan sih, ada juga perbankan dan juga sektor lainnya. Pokoknya kita berusaha mencakup berbagai sektor supaya bisa tergambar gitu seperti apa mereka itu dalam melakukan ekspansi usaha. Berapa lama makan waktu survei ini? Memang ini karena ini survei per kuartal dan per 3 bulan. Kita sudah melakukan itu sejak hampir 1 bulan. Di 1 bulan kita sebar di survei ke para CEO dengan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah itu mungkin sudah mereka ketahui ya sebelumnya, yang bagus-bagus seperti apa, mulai dari daya beli, makroekonomi, terus juga rencana mereka selanjutnya. Ini melibatkan ini ya, teman-teman reporter di lapangan ya? Ya betul. Jadi kami melibatkan seluruh reporter Kontan, terutama yang di kompartemen industri terutama ya. Yang kenapa mereka? Karena mereka juga yang sering berhubungan langsung dengan para perusahaan-perusahaan, CEO, termasuk juga CEO. Jadi sudah apalah gitulah para CEO itu untuk bisa memberikan suatu jawaban yang boleh dibilang itu kredibel gitu ya. Survei Indonesia CEO Index ini, survei Indonesia CEO Confidence Index. Itu sudah berapa lama sebenarnya? Udah lama ya? Udah lama banget. Itu kalau nggak salah itu sudah lebih dari hampir 5 tahun kalau nggak salah ya, lebih 5 tahun. Dan itu menjadi salah satu survei andalan kita nih, andalan Kontan. Karena kan kita kan juga media ekonomi dan bisnis, maka kita harus bisa memberikan gambaran juga kepada arah bisnis ke depan seperti apa. Makanya ada survei ini. Dan selama ini cukup bisa menjadi rujukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi dan bisnis. Betul. Ya, yang tentunya akan mempengaruhi para decision maker baik di regulator maupun di pelaku usaha ya. Betul. Hasil survei kita. Ya, betul. Jadi gini, kalau boleh dibilang itu hasil dari ICCI ini boleh dibilang itu beririsan langsung dengan hasil dari indeks PMI, indeks manufaktur kita. Itu model-modelnya rada-rada mirip tuh. Hasilnya hampir sejalan dengan PMI gitu. Nah, di kuartal 3, artinya survei terbaru ini untuk proyeksi kuartal 3 ya, kuartal 3 2026 itu hasil survei menunjukkan bahwa para CEO yang disurvei itu menunjukkan sikap optimisme ya. Ya betul. Sikap optimisme di angka 3,04 ya hasil surveinya ya. Apa faktor utama yang membuat para CEO atau pelaku usaha di Indonesia mulai menunjukkan sikap optimistis dalam menatap kondisi ekonomi dan bisnis di kuartal 3 2026 ini? Faktor utamanya apa? Jadi gini, survei ini kan juga membagi ke dalam beberapa topik ya. Maksudnya beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ada kalau nggak salah itu ada 6 nih. 6 item. 6 indikator ya. Oke. Jadi pertama adalah ekonomi makro, kedua belanja pemerintah, ketiga daya beli, maksudnya daya beli masyarakat ya. Berikutnya ada ekonomi global,
politik nasional, dan terakhir adalah ekspansi bisnis. Nah, kalau kita bedah langsung nih, Oke. kalau kita bedah Per indikator nih. per coba. indikator ya, oke. Untuk jadi gini, ternyata itu untuk yang periode kuartal ketiga itu Hmm. sebenarnya ada dua indikator yang boleh dibilang tuh optimistis. Oke. Pertama itu adalah ekonomi makro nih. Ekonomi makro yaitu sekitar 3,13 angkanya ya. Heeh. Berikutnya adalah belanja pemerintah Oke. yaitu 3,05. Ekonomi makro belanja. Dan berikutnya lagi adalah ekspansi bisnis nih. Ekspansi bisnis Ekspansi bisnis optimis. masih optimis. Berapa itu poinnya? Sekitar 3,28. Oke. Cuman ada beberapa item yang pesimistis. Berarti Apa itu? daya beli ya. Daya beli yaitu apa? Daya beli, ekonomi global, ekonomi global, sama politik nasional. politik nasional. Nah, tiga itu yang menjadi kalau boleh ini survei kita itu membuktikan bahwa para petinggi pusat itu masih mewaspadai nih ketiga item ini nih, yaitu daya beli, ekonomi global, sama politik nasional. Apa artinya? Artinya ketika ini berada di zona pesimis, ya kan? Di bawah angka 3, itu apa artinya? Artinya gini, jadi ini menunjukkan bahwa dari hasil survei bahwa para petinggi perusahaan itu masih melihat itu ganjalan dalam melakukan ekspansi usaha, yaitu ketiga item ini. Pertama daya beli, ya kita tahu ya. Daya beli masyarakat ini kan memang sudah berlangsung dari awal tahun ini kan kayaknya tuh begitu-begitu aja. Maksudnya ya udah stagnan loyo. Tren perlambatan Itu terlihat dari berbagai upaya insentif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencoba mendongkrak daya beli. Oke. Mulai dari apa? Kita lihat dong, pada saat libur sekolah, berbagai upaya digeber oleh pemerintah, yang entah itu tiket pesawat, entah itu insentif mulai dari transportasi yang lainnya lagi, potongan harga, sampai tol juga ada diskonnya, supaya orang tuh bergerak. Ternyata hasilnya? Nah, ternyata ini masih belum menjadi parameter. Karena apa? Sebenarnya ini daya beli ini yang menjadi perhatian, kalau boleh bilang dari pengusaha itu adalah masalah ini nih. Masalah memang mungkin kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu mesti nggak menyentuh. Oke. Karena pertama apa? Harga-harga barang yang masih Tinggi ya. tinggi. Nah, ini yang membuat daya beli itu masih agak tertahan. Itu satu yang daya beli. Berikutnya lagi ekonomi global ya, kita tahu lah kalau ekonomi global itu kan ini kan karena adanya imbas dari ini ya politik yang di Timur Tengah itu, kondisinya Selat Hormuz itu. Apalagi sekarang Bahan bakar naik ya. Nah, itu sekarang juga perang Amerika Iran memanas lagi. Manas lagi nih Nah, tensinya itu. ya. Oke. Itu satunya. Kalau politik nasional ya kita tahu lah. Kalau politik nasional ini mungkin karena Banyak yang ditangkap korupsi Iya, itu. gaduh juga. gaduh, terus juga pernyataan-pernyataan dari presiden kita yang mungkin membuat gerah gitu ya, gerah dari para pebisnis. Paling itu ya yang membuat. Mungkin nambahin sedikit ya Pak. Ini jadi kalau tiga indikator yang tadi masih posisinya masih di bawah angka optimis itu jadi bawah 3. Nah, itu memang kalau sebenarnya kalau dilihat jadi gini, ini kan tadi seperti dibilang Pak Markus, kita surveinya dilakukan di bulan Juni. Di bulan Juni kan banyak banget sentimen volatile banget itu. Kita ada selain yang jelas itu adalah perang di Timur Tengah. Kita juga ada sentimen di pasar keuangan ya, seperti kemarin waktu itu ada MSCI. Terus juga sebelumnya itu ada Fitch yang sempat bilang ada potensi menurunkan rating utang Indonesia. Waktu itu ada dan gejolak organisasi di bursa efek ya. Gejolak organisasi di bursa efek. Nah, itu ada sentimen itu. Nah, dalam proses pengumpulan itu jadi kan ada nih kita survei, memang ada beberapa CEO yang bisa langsung ditemuin, ada juga yang belakangan belum bisa ditemuin gitu. Nah, kalau melihat dari hasil pengumpulan jadi di tanggal 18 Juni itu tercapai kesepakatan damai antara AS dan Iran waktu itu. Gencatan senjata waktu itu ya. Karena Piala Dunia itu. Iya. Makanya damai ya. Makanya damai dulu. Jadi
dari beberapa survei yang terkumpul di awal itu cenderung memang sangat pesimistis hasilnya. Angka-angka indikator-indikator yang dikasih CEO di periode-periode itu rata-rata sebagian besar itu ada di bawah 3 gitu. Nah ini mungkin salah satu juga yang mendorong terutama di sektor ekonomi global dan juga kondisi politik. Dan waktu itu juga ada aturan DSI yang mulai dana ekspor ya. Ya itu dan antara satu pintu. satu pintu. Nah itu kan mulai berlaku. Nah itu jadi yang di awal ketika aturan itu masih tidak jelas itu hasil wawancaranya terpengaruh gitu. Nah tapi setelah ada terutama setelah ada kesepakatan damai antara AS dan Iran, harga minyak cenderung membaik. Rata-rata hasil wawancara dengan CEO itu cenderung membaik, tapi bukan benar-benar membaik. Jadi ada hubungannya antara ini ya, situasi global dengan optimisme para pengusaha ya untuk bergerak lagi ya. Betul, itu salah satu faktor besar. Itu. Jadi kalau ngelihat angkanya juga yang jadi ntar lo Mas Haris jadi bukan karena situasi politik dalam negeri termasuk itu juga yang membuat pengusaha mulai optimis. Termasuk itu juga karena jadi kalau lihat angkanya di 3 indikator yang masih pesimistis ini itu dibandingkan kuartal sebelumnya itu naik sebenarnya. Gitu. Jadi ada kenaikan, ada optimisme karena jujur aja sebagian besar respon dari CEO itu terkumpul di akhir. Gitu. Jadi ini mendorong angka yang 3 sebenarnya negatif tadi itu agak membaik gitu. Walaupun tetap hasil akhirnya masih di bawah level optimistis. Jadi masih pesimis. Iya. Bacaannya artinya kesimpulan akhirnya kan 3 indikator itu masih pesimis. Indikator daya beli, ekonomi global, dan politik nasional. Tiga faktor, 3 indikator ini yang pesimis ini tadi yang membuat pelaku usaha wait and see untuk ekspansi atau begitu? Ya sebenarnya sih iya ya mungkin ya karena kalau lihat dari indikator ekspansi usaha kan sebenarnya kan masih optimistis. Cuman itu menurun kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kuartal sebelumnya itu lebih dari 3,3. Nah ini sudah 3,28. Jadi emang terjadi penurunan nih. Penurunan rasa optimistisnya gitu ya. Lebih rendah optimismenya ya. Lebih rendah yang untuk indikator ekspansi usaha. Oke. Karena itu tadi, karena yang 3 ini berpengaruh besar nih antara ekonomi global, politik nasional, dan daya beli. Karena memang kalau kita mewawancari para petinggi perusahaan, pasti 3 ini tuh yang menjadi alasan mereka untuk apakah saya akan melakukan ekspansi usaha ya? Apa ekspansi usaha? Pasti daya beli yang mereka lihat ya, faktor itu ya. Beli. Kalau misalnya ekonomi concern utama pelaku usaha sekarang ini persoalan daya beli yang melemah sama ekonomi global terutama ya. Ya. Masih ini itu tergantung juga dari seperti apa mereka ini melakukan ekspansi usaha ya. Apakah itu untuk pasar dalam negeri atau untuk ekspor. Nah sementara ekspor sekarang kalau di industri energi, di tambang ada aturan DSI. Ya betul. Adanya ketidakpastian untuk melakukan ekspor. Ya kan? Nah itu tergambar gak itu Mas Haris? Ya Nah, jadi kalau ekspansi ya, untuk sisi ekspansi ini sebenarnya jawaban paling optimis dari para CEO itu ada di indikator ekspansi. Itu angkanya juga kalau paling tinggi kan ya? Paling tinggi benar. Paling tinggi 3,28. Ya, walaupun itu lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Ya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, betul. Itu. Jadi dari sisi ekspansi mereka masih sangat optimistis ya, walaupun jadi kalau karena harus tumbuh ya. Nah, bagaimanapun perusahaan itu harus tumbuh. Jadi mereka optimistis akan terus melakukan ekspansi, mereka berpikir bagaimana caranya bisa ekspansi. Kayak gitu. Kalau ngelihat dari jawabannya sih seperti itu. Kalau dari ekspansi bukan karena adanya kemudahan. Bukan karena itu kan. Tapi mereka harus mengejar laba, harus tumbuh. Ya itu maksudnya. Mereka lebih kayak gitu. Nah sementara kalau lihat dari indikator-indikator lainnya, selain 3 indikator yang tadi memang ada di posisi pesimis ya, yang jadi perhatian juga dari para CEO ini adalah soal kebijakan fiskal. Indikator apa tadi namanya, fiskal ekonomi makro, makro dan belanja pemerintah. Itu juga sebenarnya kalau dilihat cenderung turun angkanya dibandingkan kuartal lalu. Tapi masih optimis. Gitu. Nah, ada hubungannya perubahan anggaran MBG yang itu terutama di sisi belanja pemerintah. Gitu ya? Nah, ini kalau dibandingkan data yang dikumpulkan di kuartal ini dibandingkan kuartal lalu kan juga masih optimistis, tapi angkanya kan sekarang
sekarang lebih kecil nih. Ya. Nah, jumlah CEO yang memberikan nilai pesimis Ya. untuk indikator belanja pemerintah itu sekarang lebih banyak dibandingkan jumlah CEO yang memberikan indikator serupa di kuartal sebelumnya. Nah, jadi CEO yang pesimistis pada dasarnya sekarang lebih banyak dibandingkan kuartal sebelumnya terhadap belanja pemerintah. Terhadap belanja pemerintah. Gitu. Mungkin akan berbeda sih kalau kita survei lagi sekarang karena kemarin ada S&P sudah kasih Nah, itu dia, Mas. rating utang bagus, outlooknya tetap bagus dan bilang tekanan fiskal hanya sementara. Mungkin akan berubah lagi ya kalau kita surveinya sekarang. Tapi ketika survei dilakukan, CEO itu masih banyak yang pesimistis, lebih banyak dibandingkan di kuartal sebelumnya. Karena pada intinya mereka sebenarnya juga berharap ya dari belanja pemerintah ya. Bisnis mereka kan juga banyak disupport dari APBN kan sebenarnya ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada anggaran-anggaran yang dipotong, misalnya anggaran MBG itu juga bisa membuat optimis buat mereka ya. Harusnya begitu, betul. Tapi yang 3 indikator yang masih pesimis ya, daya beli, ekonomi global, sama politik nasional. Itu angkanya yang paling rendah apa itu Pak Markus? Daya beli dan apa? Nah, kalau lihat dari angkanya, siapa sih yang paling rendah itu? Ternyata itu memang yang paling rendah adalah politik nasional, Politik nasional. yaitu sekitar 2,9. Oke, daya beli? Daya beli itu 2,95 dan ekonomi global 2,92. Jadi yang peringkat pertama itu politik nasional, Tapi kedua tipis-tipis global, ya. baru daya beli. Emang tipis-tipis sih. Tipis ya. Artinya bisa kita simpulkan ya 3 faktor ini yang menjadi concern utama ya para pelaku usaha saat ini. Artinya bisa disimpulkan bahwa dunia usaha saat ini sama khawatirnya terhadap kondisi domestik, dalam hal ini kondisi daya beli masyarakat dan risiko global. Artinya sama khawatirnya nih mereka melihat 2 persoalan ini. Persoalan domestik di sini adalah persoalan pelemahan daya beli dan politik nasional. Sementara persoalan global adalah persoalan konflik geopolitik ini. Ketidakpastian Artinya dunia usaha khawatir terhadap semua ini, gitu kan? Terhadap daya beli misalnya, daya beli kelas menengah misalnya sekarang kita tahu sangat terdampak sangat terdampak pelemahan rupiah, inflasi. Nah, bagaimana kondisi daya beli ini mempengaruhi ini, Pak Markus? Mempengaruhi strategi bisnis perusahaan? Apakah di tengah tren penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ini? Karena kalau kelas masyarakat bawah kan ada bantuan BLT misalnya ya. Apakah ini sangat mempengaruhi strategi bisnis dunia usaha? Artinya di tengah pelemahan ini, karena begini, mereka produksi, ekspansi, menaikkan kapasitas misalnya, tapi penyerapan pasarnya misalnya turun. Minim ya. Susah jualan. Betul. Ya kan? Ya malah rugi kan di situ. Mau nggak mau sebenarnya paling realistis ya menahan ekspansi, bahkan mungkin menurunkan utilitas produksi, memangkas produksi. Ya kan? Makanya ada rencana PHK itu kan. Makanya ya nyambung ke PHK. Sekarang kan kita baca pemberitaan kan fenomena PHK ini makin marak ya, Jis. Ada tren kenaikan malah di saat pemerintah mengklaim ekonomi makro nih ya sedang baik-baik saja, pertumbuhan terjaga di level 5, sekian persen. Tapi di sisi lain ada fenomena yang kontraproduktif, kontradiktif dengan pertumbuhan tersebut. Sektor manufaktur. Saya nyambung nih Mas Hafid nih soal PHK ya, Mas. Kemarin kan ramai Goto PHK sampai 90% gitu ya. Nah, artinya ini kan kalau bisa dicek ya, pendapatan Goto dari Gojek atau GoFood itu kan paling besar dari GoFood. Ya kan? Nah, sekarang artinya apa? Kalau misalkan mereka mengurangi tenaga kerja, ya berarti kan memang kontributor terbesar mereka dari GoFood misalnya itu kan tidak berjalan tuh, ya kan? Yang tadinya kita beli, ya kita tahu lah harganya semakin naik gitu ya. Antara harga makanan dengan harga antarnya itu udah hampir sama gitu. Nah, ini yang membuat mungkin orang lebih milih untuk beli sendiri gitu. Nah, ini kan jadi problem tuh di bawah ini udah semakin agak kacau gitu ya di bawahnya.
Nah, tapi yang agak aneh itu kan pernyataan-pernyataan yang menilai bahwa itu tidak melakukan PHK, tapi melakukan ada yang istilah bahasanya tuh dia ya meminta untuk ada dikompensasi untuk padahal itu PHK sebenarnya itu, atau itu pengurangan gitu. Nah, ini menyambung dari ini kan berarti kan tergambar ya bahwa PHK menjadi satu hal yang membuat CEO Indeks ini juga tidak optimis bahwa industri ini juga berat gitu ya. Betul. Di bawah. Kalau nyambung lagi soal PHK tuh ya, itu sebenarnya itu angkanya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan loh. Jadi itu dia tuh. Coba Mas. Kalau dari memang sih ini kalau salah ini apakah data ini sudah rilis atau belum ya di Kementerian Tenagakerjaan. Untuk bulan Mei aja itu masih tercatat masih sekitar 23 ribuan lah. Nah, Juni itu sudah melonjak menjadi 43-an ribuan. Berarti kan kalau nggak salah saya hitung tuh nyaris ada tambahan 20 ribu jumlah PHK yang terjadi dalam satu bulan. Nah, ini belum ditambah lagi nih kalau misalnya itu benar-benar kejadian ya, yang Tokped itu ya, Tokopedia itu ya, dan juga industri lainnya lagi. Nah, memang ini kalau tadi yang menyambung lagi pertanyaan dari Mas Hafid, apakah ekspansi usaha masih tetap dilakukan oleh para pebisnis? Betul, masih. Karena kan tadi yang kita sebut di awal bahwa pengusaha tetap butuh yang namanya pertumbuhan untuk mendongkrak kinerja mereka. Nah, cuman ada berbagai macam strategi yang mereka lakukan. Itu tergantung lagi dari sektornya masing-masing tuh. Misalnya kalau untuk sektor yang sektor manufaktur, jelas mereka akan melakukan yang namanya efisiensi. Efisiensi produksi itu tetap mereka kencangkan, entah itu mulai dari efisiensi dari bahan bakar, mulai dari katakanlah akhirnya nyaris terpaksa melakukan PHK, juga untuk bahan baku juga. Kenapa bahan baku penting untuk sektor manufaktur? Kita tahu kan bahwa nilai tukar kita kan masih loyo. Pelemahan rupiah ya. Impor ya banyak ya. Masih loyo. Sekarang sudah tembus 18.000. 18.000 ya? Masih bertahan ya? Bertahan. Oke. Dan dianggapnya menguat. Padahal masih 18.000 ya. Iya. Ini penting karena kan mereka bahan baku kebanyakan dari impor dan ini juga membuat biaya mereka tuh membengkak. Pasti. Nah, ekspansi mereka lakukan adalah sudah pasti mereka termakan ekspansi yang terbatas sifatnya. Ini untuk yang manufaktur. Itu ikut singgung sama mereka. Ya, ikut survei soal pelemahan rupiah ini. Ini sih ini ada beberapa yang sudah kita wawancarai, maksudnya soal prospek industri manufaktur di paruh kedua seperti apa gambarannya. Nah, mereka sih bakal ekspansi itu secara terbatas, karena melihat lagi kondisi lagi nih, yang tadi sangat menyambung dengan kondisi yang survei kita tadi, ekonomi global, politik nasional, sama daya beli. Itu yang mereka barometer ini yang mereka perhatikan untuk melakukan ekspansi usaha. Mas Haris, kondisi industri keuangan gimana Mas Haris? Sebenarnya kalau di industri keuangan itu, kalau lihat dari jawaban ya, kalau kita benar-benar mengacu dari jawaban para CEO di pelaku industri keuangan, yaitu pertama yang dikumpulkan di periode sebelum AS dan Iran itu membuat persetujuan damai itu cenderung pesimistis. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kekhawatiran suku bunga tinggi. Itu terutama. Jadi suku bunga tinggi itu karena nanti ada khawatiran inflasi juga tinggi karena harga minyak akan tinggi. Nah, cenderung ke arah situ. Itu kalau suku bunga tinggi kan nanti pembiayaan akan susah. Efeknya ya kredit yang macet juga, pembiayaan yang macet itu juga berpotensi jadi tinggi. Nah, setelah yang jawaban terkumpul setelah AS dan Iran gencatan senjata itu cenderung lebih positif. Gitu. Ada keyakinan suku bunga akan bisa ditahan di level yang tidak terlalu tinggi. Gitu. Terus juga daya beli view-nya cenderung dianggap akan membaik dan penyaluran pembiayaan atau kredit itu bisa lebih baik lagi. Pembagian seperti itu. Gitu. Cuma memang kalau dilihat lagi secara dibagi yang plat merah
ada pelat merah sih sebenarnya nggak banyak sih ya. Himbara ya. Aku nggak bilang Himbara ya. Oke. Ini bukan cuma bank gitu. Oke. Ada juga perusahaan yang non di IKNB ya, Iya. Industri Keuangan non bank, tapi terafiliasi dengan pelat merah. Oke. Itu dengan pemerintah. Itu mereka cenderung sangat optimistis gitu. Ya memang sih kalau kita lihat kan banyak perusahaan keuangan itu terbantu dengan program-program pemerintah gitu. Kayak ya kalau ngomong di Bank Himbara kan mereka terbantu dengan adanya bisa menyerukan KUR, terus juga ada proyek-proyek untuk mereka juga dapat likuiditas dari saldo anggaran lebih yang ditaruh SAL ya. Menteri Keuangan ya di situ. Nah itu jadi Yang nggak terserap-serap itu. wah, bukan nggak terserap, itu sebenarnya terserap sih. Tapi mau tarik lagi. Iya. Udah terserap mau ditarik lagi. Berarti tidak terserap itu. Gitu. Nah itu. Oke, terus. Nah jadi mereka sih optimistis itu Oke. view di yang perusahaan. Berarti di kuartal 3 dia optimis ya? Optimistis ya? Oke. gitu. Karena memang ada program pemerintah itu mendukung. Tapi di sisi bank swasta, bukan cuma bank ya, perusahaan keuangan swasta Ya. itu mereka cenderung masih hati-hati. Oke. Itu baik dari penyaluran kredit maupun dari sisi pencadangannya. Gitu. Pencadangannya mereka masih cukup tinggi. Itu baik itu di perusahaan yang perbankan maupun yang non bank. Ya berarti ada kaitannya dengan ekspansi para pengusaha yang ditahan ya. Betul. Gitu. Secara umum sih memang kalau lihat data ini bukan bukan cuma data konten, data BI menunjukkan kan pinjaman kredit undisbursed loan, Nah, itu kredit yang sudah yang belum ditarik, Yang belum ditarik, tapi di sudah oke, itu tapi ya. belum ditarik, itu masih tinggi. Ini tinggi. Gitu. Ya. Jadi Jadi banyak pencadangan tuh ya yang banyak ya, yang belum dia ambil belum harusnya. diambil gitu. Jadi pengusahanya mau narik tapi belum tahu mau pakai buat apa gitu. Itu dia. Kalau gue pakai entar kondisinya jelek gitu. Ya, artinya itu menunjukkan posisi dunia usaha wait and see. Masih wait and see kan. Itu Nah, termasuk tadi kan di belanja negara ya, belanja pemerintah ya. Belanja pemerintah itu kan indikator yang sebenarnya masih dinilai positif Ya. kan oleh para CEO walaupun angkanya mengalami penurunan kan. Makanya turun. Nah, sebenarnya seberapa efektif ya, seberapa penting percepatan belanja negara ini ke pemulihan dunia usaha terhadap pemulihan dunia usaha? Nah, jadi gini, kalau ngomong seberapa efektif sih ini tergantung. Jadi belanja negara itu akan punya posisi penting dalam kondisi ketika kita mengalami perlambatan ekonomi. Gitu. Ini contohnya waktu COVID dulu lah. Waktu COVID kan kita nggak pada dasarnya semua nggak punya duit ya, Iya, kita mengandalkan belanja pemerintah buat itu. Jadi belanja negara itu belanja pemerintah ini yang akan menciptakan. Jadi ini permintaan nggak ada nih, permintaan terhadap barang dan jasa apa segala macam itu. Nah, belanja negara itu yang bisa menciptakan permintaan barang dan jasa itu Tumbuh ya. gitu, menumbuhkan itu. Nah jadi belanja negara punya hal yang penting peran yang penting di situ gitu. Nah cuma ini pada dasarnya sih kalau ngelihat sebenarnya kan ekonomi kita ini sudah berjalan cukup lama dengan mengandalkan belanja negara. Itu kalau ngelihat dari rilis data APBN kita itu yang disampaikan Kementerian Keuangan setiap bulan, itu kelihatan banget kalau jadi pertumbuhan ekonomi itu tumbuh tinggi karena masih ditopang oleh belanja negara, terutama dari program MBG. Belanja program MBG itu paling besar gitu. Nah jadi ini sebenarnya sih kurang oke kalau terus-terusan mengandalkan ini. Ya, Swasta terus bergerak. artinya konsumsi rumah tangga juga perlu dijaga ya. Ya, betul. Karena itu sebenarnya masih menjadi mesin pertumbuhan utama ekonomi juga, konsumsi. Harusnya begitu. Jadi kalau masih mengandalkan belanja negara itu makanya pincang. Artinya belanja negaranya ekspansif. Banyak program Prabowo kan, menelan anggaran besar. Tapi konsumsi rumah tangganya lesu. Betul. Ini yang sebenarnya membuat pelaku usaha itu belum mantep untuk menginjak pedal gas ekspansi tadi. Intinya jadi sebenarnya pemerintah tuh harus bisa menciptakan itu tadi belanja swasta dan konsumsi rumah tangga pulih. Gitu. Jadi ekonomi bergerak dari situ. Mas Haris, Mas Markus, ada nggak pertanyaan tentang semakin mendominasinya dan antara di sektor-sektor bisnis yang harusnya digarap swasta kepada CEO-CEO?
Itu pasti jadi salah satu yang dipertimbangkan CEO di poin politik nasional. Oh, itu ya. Politik nasional itu salah satu yang ini adalah peran dan antara itu. Oke, jadi banyak dipengaruhi kebijakan itu ya, Pak. Salah satunya membentuk itu ya, dan pembentukan dan antara. Betul. Yang ini masih mendapat sentimen negatif berarti ya. Betul. Dari pelaku usaha. Iya. Jadi pesimis walaupun itu membaik ya sebenarnya pada saat Nah, ini. Pak Markus, dunia usaha sebenarnya apa? Dalam survei terungkap nggak mereka butuh stimulus baru apa sih untuk artinya supaya mereka benar-benar mantap melakukan ekspansi bisnis ini, mereka apa yang ditunggu atau mereka butuh stimulus baru apa? Karena kalau nggak salah sebelumnya kan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo itu juga menuntut ada insentif-insentif baru ya untuk sektor manufaktur misalnya di tengah kondisi ekonomi yang lagi katakanlah dalam tanda kutip lesu ini. Ya oke. Itu sih pasti ya, karena yang disurvei ini adalah kebanyakan dari kalangan swasta gitu ya. Itu pasti yang namanya pebisnis itu pasti membutuhkan yang namanya ada kestabilan. Seperti apa sih kestabilan itu bisa terwujud? Tentu dengan adanya suatu peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang harus yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melihat kondisi para pebisnis di lapangan. Nah, para pebisnis di lapangan itu merasa bahwa pemerintah ini masih bersifat itu kurang mendukung mereka. Itu terlihat dari misalnya, apalagi kalau misalnya kita ngomong industri tekstil ya, itu pasti mereka akan berteriak-teriak karena masih adanya produk impor yang merajalela di pasaran. Impor murah ya. Ya, mereka butuh namanya kebijakan untuk mengutamakan namanya produk-produk dalam negeri. Nah, itu perlu ada kebijakan yang mengarah ke sana. Itu yang dari sisi manufaktur. Berikutnya lagi kalau misalnya apakah daya beli perlu ya perlu jelas. Makanya itu perusahaan juga meminta untuk menjaga daya beli. Gimana cara menjaga daya beli? Yaitu adanya kebijakan yang untuk mendukung supaya harga-harga itu tidak bergerak liar. Nah, itu menjadi PR besar bagi pemerintah saat ini. Karena beberapa komoditas pangan itu masih relatif tinggi harganya. Beras masih tinggi meskipun kecenderungan turun, cuma kalau kita ukur dari awal tahun itu masih tinggi harganya. Dan komponen-komponen yang lainnya lagi juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Berikutnya lagi adalah para pengusaha itu meminta perhatian pemerintah dalam hal ini kepastian berusaha. Dalam bentuk apa? Ya, mereka ingin bahwa peraturan atau kebijakan yang sudah diteken itu jangan dirubah-rubah lagi dong. Oh, ada kepastian hukum. Nah, ini penting. Kepastian hukum itu penting. Itu betul. Ini kepastian ini adalah penting karena setiap survei itu siap. Jadi kenapa itu muncul kata-kata wait and see? Berarti kan melihat dong nih seperti apa nih kebijakan ini. Jangan-jangan kebijakannya yang saat ini nanti berubah lagi ke depannya. Itu mungkin yang udah diteken tapi realisasinya ya betul nihil. Misalnya soal gas industri ya, udah diteken tapi pelaku industri masih teriak-teriak begitu sampai ke mereka mahal atau kuotanya sedikit, tidak tercukupi. Oke, menarik kali pembahasan kita hari ini. Dari hasil survei terlihat bahwa optimisme sudah kembali, namun optimisme itu belum tentu berubah menjadi investasi ya, karena masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan pemerintah, terutama menjaga daya beli masyarakat, memastikan belanja pemerintah berjalan efektif, serta memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi. Ini yang tadi terefleksikan dari tiga indikator yang masih menjadi catatan merah para CEO ya, daya beli, kondisi ekonomi global dan politik nasional. Karena pada akhirnya dunia usaha tidak membutuhkan harapan-harapan sebenarnya. Yang mereka butuhkan itu adalah kepastian sehingga mereka berani untuk menanamkan modal, berinvestasi dan kembali membuka lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih kepada Pak Markus, Pak Haris yang telah berbagi pada podcast kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Anda semua yang telah menyaksikan podcast ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kontan Insight berikutnya. Salam. Sampai jumpa. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.